Hai teman-teman guru, kembali lagi dengan Novi di sini. Nah, kali ini saya mau share tentang bagaimana sih cara mengajar matematika yang lebih interaktif, lebih variatif dan juga menyenangkan. Ya, langsung aja ya, lihat sini. Nah, di sini saya sudah siapkan bagaimana sih caranya bisa mengajar matematika dengan lebih interaktif. Ya, di sini ada judulnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, untuk selanjutnya Oke, saya langsung share screen-nya aja ya. Kalau tadi saya berdiri di depan layar besar dari ViewSonic yang juga bisa dipakai di kelas, yaitu namanya IFP. Jadi anak murid Bapak Ibu bisa melihat sangat jelas di dalam kelas, dan juga bila ingin melakukan kegiatan pembelajaran juga bisa langsung di depan layar tersebut. Itu layar yang sentuh, sehingga dapat drag and drop, dapat menulis, dapat menggambar. Dan di sini saya juga mau bantu memberikan ide bagaimana ya cara mengajar matematika yang interaktif dan juga menarik, namun tetap sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Oke, di sini saya memberikan sekilas tentang bagaimana ya matematika dalam kurikulum Merdeka. Jadi pemerintah menekankan agar bilangan dan juga operasi hitung pada matematika, khususnya fase A dan juga fase B, yaitu di SD kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 4, itu untuk memahaminya dengan barang konkret. Dan yang kedua, memahami bahwa matematika itu adalah sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi. Nah, sebagai bukti saya screenshot dari dokumen yang di-share oleh Kemendikbud di website resminya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, benda konkret dan juga alat konseptual. Oke. Anak-anak harus memahami matematika sebagai alat konseptual, sehingga kita harus menekankan konsep-konsep perhitungan dalam matematika. Nah, saya sarankan untuk nantinya setiap pertemuan hanya mengajarkan satu konsep. Oke, satu konsep per pertemuan. Dan konsep pertama yang saya ingin sharingkan, teman-teman guru di sini bisa mengajarkan pembagian dengan garis bilangan. Oke, langsung aja ya. Jadi di sini saya punya contoh gambar garis bilangan dari angka 1 hingga 20. Nah, lalu saya juga mau menggunakan kodok ya Bapak Ibu. Kenapa? Nanti saya coba jelaskan ya. Jadi di sini saya punya gambar kodok, dan juga saya punya gambar garis bilangan 1 hingga 20. Yeay. Ya, jadi di sini saya menggunakan kodok karena saya ingin kodoknya itu lompat-lompat di sepanjang angka di garis bilangan supaya lucu ya Bapak Ibu, dan anak murid juga jadinya perhatiannya tertuju pada kita ya di layar. Jadi saya kecilkan dulu gambar kodoknya, saya buat supaya dia bisa pas untuk satu angka di garis bilangan. Oke, ini masih agak terlalu besar, jadi saya buat lebih kecil lagi. Oke, kayaknya ini udah pas ya. Nah, di sini saya pakai angka contoh ya. Di sini saya bagi 16 dibagi 4 sama dengan berapa ya? Nah, ini contoh angka yang harus dikerjakan oleh anak murid. Karena di sini mulai dengan angka 16, sehingga saya mau buat kodoknya ini ada di angka 16 karena kita mulai di angka 16. Nah, lalu dibagi 4 berarti satu kali lompatan dia harus melewati 4 angka. Ya, 4 angka itu dihitung dari bukan angka di tempat kodok itu berdiri atau stay ya, tapi kita mulai dari angka sebelum dari angka kodok berdiri. Jadi kita akan mulai dari angka 15 ya, jadi 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga untuk lompatan pertama kodok itu akan ke angka 12 ya. Jadi kita gambar lompatan yang pertama. Oke, sekarang dari angka 12 ini lompatin 4 angka lagi teman-teman. 1, 2, 3, 4. Jadi ada di angka 8. Dan lompatan kedua berarti ada di angka 8. Oke, kita gambar ya lompatan ke angka 4. Nah, selanjutnya kita lompat 4 kali lagi nih, 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4. Yeay, akhirnya mencapai 0. Sehingga sudah habis deh, gak ada tempat untuk kodoknya bisa lompat lagi ya. Nah, sekarang kita hitung ada berapa lompatan nih. Ada 1, 2, 3, 4. Yeay, ada 4 lompatan ternyata untuk mencapai garis dengan angka 0. Sehingga jawaban dari 16 dibagi 4 yaitu 4. Nah, teman-teman guru hanya mengingatkan kembali satu konsep, satu pertemuan ya, supaya nanti anak murid teman-teman di sini nggak pusing ketika diajarkan. Sebelumnya kan garis bilangan, lalu lanjut lagi konsep berikutnya. Waduh, nanti dia trauma ya belajar matematika. Nah, ini untuk pertemuan selanjutnya nih, pengurangan berulang untuk menghitung pembagian ya. Jadi ini contohnya, saya pakai angka yang sama seperti sebelumnya, yaitu 16 dibagi 4 sama dengan berapa ya?
Nah, kita bisa mengurangi seperti ini. 16 dikurang 4 sama dengan berapa? 12. Oke, nah nanti 12 juga dikurangi angka yang sama, berulang. Angka 4. 12 kurang 4 berapa? 8. Yeay. Nah, sekarang angka 8 juga dikurangi angka 4 nih. Jadi sama dengan berapa? 4. Nah, angka 4 juga dikurangi angka 4. 0. Oke, so kalau kita sudah sampai di angka 0, artinya kita sudah selesai menghitungnya. Dan perhitungan kita sudah benar. Dan kita harus hitung berapa pengurangan yang kita lakukan untuk mencapai angka 0. Kita hitung ya, yang di kotak merah itu merupakan pengurangan. Ya, yang di kotak merah adalah pengurangan. Ada berapa kotak merah ya untuk pengurangannya? 1, 2, 3, 4. Oke, good. Sehingga jawabannya 16 bagi 4 adalah 4. Gampang ya? Nah, ini di pertemuan selanjutnya, yaitu ke pertemuan ketiga ya. Jadi beda konsep, beda pertemuan, supaya anak muridnya teman-teman di sini nggak pusing ya. Yang kali ini konsepnya yaitu berbagi atau sharing. Nah, ceritanya saya mau berbagi apel sama anak murid saya nih. Jadi saya buat, misalnya saya punya 12 apel. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena apelnya besar-besar ya, jadi space-nya agak penuh di sini. But anyway, no problem. Oke, saya punya 12 dan saya ingin membagi apelnya ke dalam 3 kantong atau 3 keranjang ya, biar gampang gambarnya. Di sini saya menggambar keranjangnya ada 3 ya. 1, 2, 3. Oke, saya sudah punya 3 di sini. Dan sekarang gimana ya caranya untuk menghitung? Oke, kita beritahu dulu nih. Setelah menghitung apel, kita coba tuliskan angka jumlah apelnya. Tadi kita udah hitung ya, ada 12. Nah, kali ini saya mau dibagi 3 keranjang ya. Sama dengan berapa ya, anak-anak? Nah, di sini saya membaginya sama banyak ya. Saya coba bagi, kalau udah dibagi ke kantong 1, harus juga dibagi ke kantong 2 dan juga ke kantong 3. Pokoknya harus berurutan sama banyak ya. Oke. Wah, sangat banyak apel nih dalam satu keranjangnya. Wah, habis. Dan semuanya rata ya, ada di 3 keranjang, rata jumlahnya. Coba kita hitung ya, masing-masing keranjang ada berapa apel. 1, coba kita hitung ya, kita tulis jumlahnya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, so di masing-masing keranjang ada berapa apel? Ada 4. Sehingga 12 untuk dibagi 3 itu jawabannya sama dengan 4. Mudah ya teman-teman. Dan jangan lupa setiap habis mengajarkan konsep yang baru, teman-teman bisa untuk mengecek pemahaman mereka dengan meminta mereka mengerjakan latihan. Bisa mengerjakan worksheet atau teman-teman punya games atau punya aktivitas lainnya juga. Nah, saya mau tunjukin nih contohnya seperti apa. Di sini saya, ini contoh yang saya berikan ke anak murid saya waktu saya mengajar. Ini waktu mengajar addition atau tambah-tambahan ya, menggunakan garis bilangan. Nah, teman-teman bisa cari di internet, ada banyak banget sumber untuk mengajar ini ya. Dan bahkan teman-teman juga bisa menggunakan ini untuk sharing. Ini untuk dengan konsep sharing seperti barusan ya, dibagi keranjang. Nah, setelah menjelaskan satu konsep perhitungan pembagian, dan setelah selesai memberikan latihan untuk mengecek pemahaman, teman-teman bisa move ke kegiatan selanjutnya yang lebih menarik nih, namanya Math Center. Jadi, Math Center ini bisa dilaksanakan di kelas secara langsung dengan membagi pusat-pusat
yang berbeda aktivitas, atau kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom bisa menggunakan breakout room, atau di ViewSonic sendiri sudah menyediakan namanya Viewboard Classroom, sehingga setiap kelompok bisa memiliki aktivitas berbeda dan guru bisa tahu nih muridnya aktif mengerjakan, aktif melihat tugas, atau justru membuka website yang lain. Bahkan guru juga bisa tahu apakah sinyalnya baik atau jelek. Nah, itu bisa diketahui bila menggunakan Viewboard Classroom. Ya, jadi Math Center itu adalah kumpulan dari beberapa aktivitas yang diletakkan di center-center yang berbeda. Centernya bisa berupa karpet atau juga meja. Nah, untuk contohnya di sini ya saya kasih contoh misalnya meja gitu ya. Jadi mejanya itu ada banyak. Misalnya ada 4 meja besar ya atau 5 ya yang disusun di kelas, dan setiap mejanya ini nantinya memiliki aktivitas yang berbeda. Contoh, misalnya di sini saya punya contoh nih dari punya teman-teman guru yang lainnya ya. Misalnya di sini saya ambil contohnya itu adalah seperti ini. Oke, sebentar ya. Saya mau kasih lihat lebih jelas lagi buat teman-teman. Contohnya ada di Math Center. Saya ambil dari Pinterest. Jadi di sini misalnya ada 5 meja ya seperti yang ada di gambar kita. Misalnya meja yang yang satu ini untuk manipulatif, yang satunya untuk independen, yang satunya untuk math game, yang satunya dengan teknologi, bisa juga dengan teknologi My Viewboard. Kalau misalnya bingung dengan teknologi apa, My Viewboard bisa jadi salah satu teknologi pilihan yang sangat baik. Lalu yang satunya lagi bisa dengan teacher table, atau teachernya itu standby di meja itu dan teachernya memberikan instruksi untuk anak muridnya mengerjakan suatu latihan atau pekerjaan gitu. Nah, contoh nih untuk yang manipulatif. Oke, untuk manipulatif di sini nanti di meja yang disiapkan itu bisa seperti ini, teman-teman. Ada banyak sekali di sini ya. Untuk manipulatif, misalkan di meja tersebut teman-teman tuliskan instruksinya berupa pertanyaan. Seperti bentuk apa yang bisa dibuat dengan bentuk ini? Nah, kalau teman-teman merasa di sekolah teman-teman itu tidak punya peralatan seperti ini yang dapat dikirim ke rumah masing-masing murid, teman-teman bisa coba siapkan atau umumkan ke anak muridnya sebelum pertemuan untuk mempersiapkan, misalnya coba siapkan 20 segitiga dari kertas origami. Dan ini bisa dikirim ke rumah. Jadi, misalkan setiap hari Jumat, teman-teman bisa minta orang tua murid untuk datang ke sekolah dan teman-teman bisa siapkan nih satu kantong besar, isinya adalah kira-kira perlengkapan atau alat peraga atau alat-alat yang dibutuhkan murid selama 1 minggu pelajaran ke depan. Nah, teman-teman juga mau fotokopikan kertas kerja, lembar kerja, itu juga bisa dimasukkan ke dalam kantong tersebut. Nah, termasuk hal ini juga bisa dikirim nih ke rumah masing-masing murid-murid dengan cara orang tuanya datang setiap hari Jumat untuk membawa barang-barang yang perlu mereka pakai selama belajar 1 minggu ke depan di rumah gitu. Nah, di sini bisa dibentuk macam-macam ya. Lalu untuk yang independent working juga bisa menggunakan ini. Mereka bisa menghitung ada berapa sepatu. Nah, teman-teman bisa ngeprint nih kartu seperti ini, isinya benda-benda yang mereka bisa hitung, ataupun teman-teman bisa print angka-angka saja gitu ya. Nanti teman-teman kasih instruksi, coba angka-angka tersebut ditambahkan, dan juga nanti di angka yang ketiga tolong letakkan berapa angka hasil dari penambahan 2 angka sebelumnya, seperti itu. Nah, nanti mereka bisa tunjukkan buktinya dengan mengirimkan fotonya ke Bapak Ibu gitu ya, sebagai bukti mereka melakukan kegiatan ini bila kegiatan ini ada di rumah. Tapi kalau di kelas, wah ini sangat menarik sekali, teman-teman bisa langsung lihat di meja mereka seperti itu ya. Lalu ini dengan stick S, wah ini simpel banget nih, dan dapat dibeli ya dimanapun, bahkan waktu mereka makan es krim, teman-teman bisa minta mereka kumpulkan gitu ya, untuk sediakan sendiri, atau sekolah mau membelikan ini dan nanti hari Jumat diambil oleh orang tua muridnya, itu juga boleh. Nah, dengan objek stick S ini mereka bisa nantinya bereksplorasi untuk membuat bentuk-bentuk apa aja sih yang bisa mereka buat ya. Di sini ada macam-macam, ada bentuk hati, bulan, persegi panjang, heksagon, oktagon. Wah, ini bisa melatih imajinasi murid-murid dan juga spatial skill ya, kemampuan akan ruang untuk teman-teman. Dan juga teman-teman juga bisa sediakan buku bacaan tentang matematika, dan nanti teman-teman juga kasih instruksi di meja, tolong hitung benda-benda yang ada di setiap halaman dari buku tersebut. Nah, itu semua bisa dilakukan tanpa harus diawasi oleh guru. Jadi teman-teman bisa memberikan kebebasan untuk mereka mengeksplor. Saya juga mau tunjukkan, ini juga sangat menarik. Untuk pattern, teman-teman bisa pakai jepitan baju kan warna-warni ya. Nah, dari sini teman-teman bisa kasih instruksi di meja
yang lain gitu ya. Can you create a pattern? Nah, bisa membuat pola seperti ini berdasarkan warna atau bentuk. Nah, kalau misalnya pelajaran ini, wah, saya belum jelas ini pattern atau pola tuh apa ke anak murid, gak apa-apa, di skip aja, diganti dengan kegiatan lain yang sudah dipelajari sebelumnya oleh murid-murid teman-teman. Ya, akhir kata, di bagian akhir video ini, saya ingin men-encourage teman-teman guru semua dengan kurikulum Merdeka ini. Hendaknya kita memperbarui juga perspektif kita saat mengajar, yaitu dengan memberikan banyak kesempatan murid mengeksplor dan guru eksplor juga ya. Artinya kita walaupun sebagai pengajar juga tidak pernah berhenti untuk mencoba hal-hal baru dan juga mengeksplor sehingga kita bisa menyiapkan suasana belajar yang interaktif, kreatif, dan menyenangkan untuk anak murid kita. Semangat ya mengajarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan.